Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. As-sa'imin sa'imat rahimakumullah. Alhamdulillah kita memasuki hari ke-15 pertengahan persis di bulan Ramadan 1441 Hijriah. Semoga apa yang telah kita lakukan peribadatan pada hari-hari kemarin Allah terima dan Allah ganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Dan jika ada kesalahan, kekurangan dalam ibadah itu, Allah ampuni dan berkenan memaafkan kesalahan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bermohon kepada Allah agar kita masih diberikan kekuatan, diberikan hidayah petunjuknya, inayah pertolongannya, taufiknya, kekuatannya, agar dapat meneruskan dan memperjuangkan melakukan ibadah kembali di bulan Ramadan ini dengan sesempurna-sempurnanya, semampu yang kita dapat lakukan. Ittaqillaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semampu kita, semampu kalian semua. Sa'imin sa'imat rahimakumullah. Ada satu hadis dari Abu Daud, ya. Hadis ini hadis ahad, ya. Diriwayatkan Rasulullah di hadis ini disaksikan ya, oleh Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucu beliau. Cucu beliau mengatakan bahwa alamani Rasulullah SAW kalimati akuluhunna fi kunul witri. Rasulullah SAW mengajarkanku kalimat-kalimat yang bisa aku baca di kunut sholat witir. Nah, apa bacaannya itu? Maka bacaannya disebut dalam hadis itu adalah Allahumma hdini fiman hadait wa qini fiman nafait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini syarra ma qadait. Ya, terus ada lagi tambahan di dalam hadis itu innahu dan seterusnya itu. Nah, para ulama kemudian berselisih paham ya, terutama mazhab Maliki dan Hambali mengatakan bahwa Rasulullah tidak melakukan ini sampai akhir hayatnya itu. Namun kita ambil, mungkin mengkiaskan juga dengan sebuah hadis mengenai salat tasbih yang hanya Rasulullah berikan pesan salat tasbih itu kepada Ibnu Abbas, maka ini pun begitu. Bacaan kunut witir ini hanya kepada Hasan. Jadi, tapi pada hakikatnya kita semua yang dipesan oleh Rasulullah untuk membaca kunut witir ini. Lalu para sebagian ulama kemudian berpendapat bahwa kunut witir ini dibaca mulai pada pertengahan Ramadan, ya hari ke-15 ini. Ya, terus di witir kita sampai hari terakhir kita mengadakan qiyamul lail, maka di iktidal rakaat terakhir salat witir kita, sesudah kita membaca Rabbana walakal hamd atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, maka kita membaca doa ini. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya itu. Kalau kita sholat munfarid baca sendiri, kalau kita kemudian menjadi imam bagi keluarga kita, maka kita membacanya, sedangkan makmum bisa saja diam atau bisa saja mengucapkan amin pada setiap kalimat yang kita baca di doa kunut itu. Nah, sha'imin sha'imat rahimakumullah, tidak ada salahnya ini barang sunnah, tetapi yang sunnah-sunnah di dalam bulan Ramadan ini diganjar pahala wajib oleh Allah, sehingga tidak ada salahnya kita amalkan, karena ini pada hakikatnya Rasulullah SAW berpesan pada kita agar kita banyak-banyak ya taqarrub ilallah. Man taqarraba fihi bi khoslati minal khair kana kama adda faridatan fi ma siwahu
Ya, barang siapa yang di bulan Ramadan itu mendekatkan diri pada Allah dengan perkara-perkara sunnah, perkara kebaikan yang bukan wajib itu, maka ganjarannya sama dengan dia seolah-olah mengerjakan pekerjaan yang wajib. Ya, jadi ini bisa ditaruh di iktidal, bacaan iktidal. Sebab kalau melihat hadis lain, ada keutamaan kita di dalam sholat itu, yang paling utama adalah sholat yang berdirinya lama. Ya, afdhalus sholata tulul kunut. Seutama-utamanya sholat adalah sholat yang berdirinya lama. Apa maksudnya ini? Maknanya dua. Yang pertama adalah sholat dengan bacaan Al-Quran sesudah surat Al-Fatihah, tapi bacaan Al-Quran sesudahnya itu bacaan yang panjang sehingga berdirinya lama. Itu makna pertama. Itu Allah sukai, ya, dan afdol sholatnya. Nah, ini tapi bisa kemudian dihindari kalau kita jadi imam dan kita melihat makmum kita ada yang lemah, ada yang tua dan sebagainya. Tapi sholat dengan bacaan surat panjang sangat utama nilainya gitu. Kemudian makna kedua adalah turul kunut, artinya orang yang berdiri lama karena membaca kunut. Ya. Sehingga sholat itu dilambangkan dengan berdiri sebetulnya. Karena kekaguman Allah, karena pujian Allah kepada orang-orang yang sholat di tengah malam itu, Allah lambangkan dengan qiyamul lail, berdiri di waktu malam, ya, di saat orang lain tertidur. Sehingga keberdirian seorang yang sholat tengah malam itu adalah utama dibanding orang-orang yang tidak sholat malam saat itu dan tertidur di saat itu, yang di saat yang sama itu. Wassallu billaili wan nasu niyamun. Ya, orang-orang yang bakal masuk surga adalah salah satunya adalah orang-orang yang sholat, ya, di tengah malam ketika orang lainnya tidur. Mari kita amalkan sholat malam ini sekaligus witirnya, dan di witirnya ini sejak malam ini kita tambahkan doa kunut yang masyhur itu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.